Namaku Aulia. Saat itu aku masih mahasiswa tingkat akhir jurusan keperawatan, sedang menjalani program magang majib di sebuah rumah sakit jiwa bersejarah di Lawang, Jawa Timur. RSJ itu begitu tua, didirikan sejak masa penjajahan Belanda. Banyak bangunannya masih mempertahankan struktur asli. Dinding-dindingnya tebal, berwarna abu, dengan pintu-pintu tinggi yang mengeluarkan bunyi menderit setiap kali dibuka. Awal mula aku ditugaskan di sana, perasaanku campur aduk antara gugup dan penasaran. Lokasi rumah sakit berada di perbukitan. Udara di sana lembab, pohon-pohon tua berjejer seperti penjaba kuno yang menyimpan ribuan rahasia. Setibanya di gerbang utama, suasana langsung berubah. Hawa dingin merayap masuk ke pori-pori kulit dan untuk sesaat aku merasa seolah ada banyak mata yang mengawasi dari balik jendela bangsal. Petugas yang menyambutku bernama Pak Hadi, pria paruh baya dengan senyum ramah, tapi sorot matanya menyimpan kehati-hatian. Ia mengantarku keliling area rumah sakit, menunjukkan bangsal-bangsal, ruang isolasi, serta aula utama. Namun, satu hal yang aneh, ia tak pernah menyebutkan bangunan di ujung timur kompleks itu. Bangunan yang tampak berbeda. Catnya mengelupas, kaca-kacanya pecah, dan ada pagar besi yang selalu dikunci gembok besar. Tempat itu tidak perlu kamu tahu, kata Pak Hadi sambil tersenyum datar. Bangunan itu sudah lama tak digunakan. Aku tak berani bertanya lebih lanjut. Namun dalam hati, aku mencatatnya. Bangunan itu akan kucari tahu nanti. Hari-hari pertama cukup tenang. Pasien-pasiennya banyak yang tidak membahayakan. Hanya beberapa yang harus dijaga ekstra ketat. Aku mulai terbiasa dengan jadwal dinas malam. Ada perasaan sunyi yang sulit dijelaskan saat melewati lorong rumah sakit di atas pukul 2 pagi. Lampu-lampu remang, langkah kaki bergema sendiri, dan angin dingin seolah menyusup dari balik lantai. Pada malam kelima, aku bertugas bersama Suster Lani, perawat senior. Malam itu, aku mencium bau menyengat seperti besi karatan, berasal dari lorong belakang yang menuju ruang arsip. Bau itu tidak biasa. Aku tanya ke Suster Lani, tapi ia hanya menjawab cepat. Biasanya cuma pipa tua. Namun, saat aku berjalan mendekat, aku melihat noda merah tua di lantai keramik, seperti jejak darah. Aku diam, tak berani berkata apa-apa. Esok harinya, aku coba tanya Pak Hadi soal ruang arsip dan lorong belakang. Tapi ia terlihat tidak nyaman, bahkan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Penasaranku mulai tumbuh. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Aku mulai bertanya-tanya ke petugas kebersihan, satpam, bahkan juru masak rumah sakit. Beberapa enggan menjawab, tapi satu orang, Mas Arif, petugas malam, akhirnya membuka mulut. Ruang belakang itu dulunya tempat eksperimen. Zaman Belanda, mereka melakukan banyak hal kejam di sana. Suntikan paksa, terapi listrik, pembedahan otak tanpa bius. Banyak yang meninggal. Sekarang, aku bertanya pelan dengan rasa penasaran. Setiap malam Jumat Kliwon, lorong itu bau darah. Seketika, aku terdiam. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu aku tidak bisa tidur. Perkataan Mas Arif terngiang-ngiang di telinga. Setiap malam Jumat Kliwon, lorong belakang itu berbau darah. Sementara pikiranku mencoba menolak logika tersebut, indraku berkata lain. Hidungku masih bisa mengendus sisa aroma besi tua yang tajam, menyengat dan menusuk-nusuk. Jam menunjukkan pukul 00.47. Suster Lani sudah tertidur di ruang istirahat. Aku memutuskan untuk memeriksa ruang arsip sendirian.
Langkah kakiku terasa berat menyusuri lorong sepi itu. Lampu-lampu gantung berayun pelan seperti diterpa angin. Padahal semua jendela tertutup rapat. Aku membawa senter kecil di saku. Ketika mendekati pintu ruang arsip, bunyi ketukan terdengar. Lemah tapi teratur dari balik pintu besi. Sekujur tubuhku merinding. Tanganku gemetar saat mendekatkan senter ke arah pintu. Ada bekas goresan di permukaannya, seperti cakaran kuku manusia. Seketika bau darah kembali muncul, kali ini lebih kuat. Saking tajamnya, aku hampir muntah. Namun rasa penasaran menuntunku untuk menyentuh gagang pintu. Dinginnya terasa tidak wajar. Saat jari-jariku menyentuh besi tua itu, aku mendengar suara bukan dari luar, tapi dari dalam kepala. "Kau tidak seharusnya di sini." Aku terpaku. Nafasku tercekat. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi suara itu begitu jelas, seolah-olah sedang dibisikkan tepat di belakang telinga. Aku mundur. Langkah tergesa-gesa, nafas tak beraturan, tangan gemetar. Ketika sampai di ujung lorong, aku menoleh ke belakang dan kulihat bayangan seorang perempuan berdiri di depan pintu ruang arsip. Gaunnya putih kotor, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya menempel pada dinding dengan jejak merah pekat di sekitarnya. Aku berlari sekencang mungkin menuju ruang jaga. Suster Lani terbangun karena suara langkahku yang panik. Aku tidak bisa berkata-kata. Tubuhku menggigil. Keringat membasahi seluruh pakaian. Ia hanya memandangku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah melihatnya ya?" Aku tidak menjawab, tapi tangisku pecah begitu saja. Pagi harinya aku dipanggil ke ruang kepala perawat. Seorang wanita tua bernama Bu Rini, berkacamata dan berwajah keras. Ia menatapku tajam kemudian menanyakan apa yang terjadi. Awalnya aku ragu bercerita. Tapi saat kulihat wajahnya tak berubah sedikit pun, aku mulai membuka suara. Setelah aku selesai bercerita, Bu Rini hanya mengangguk pelan. "Kamu baru pertama, tapi bukan yang pertama," katanya datar. "Dulu ada mahasiswi magang juga, namanya Windy. Ia juga masuk ke lorong itu. Sehari setelahnya, ia bicara sendiri, menjerit tiap malam, lalu menghilang." "Menghilang?" tanyaku dengan suara bergetar. "Tidak ditemukan sampai sekarang." Aku merasa mual. Aku tak tahu apakah lebih baik aku berhenti magang saat itu juga atau tetap tinggal dan menyelidiki lebih jauh. Namun malam berikutnya, semuanya jadi lebih buruk. Pasien di bangsal 5, pria tua yang sudah 2 tahun tidak pernah bicara, tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Ia menunjuk ke arah jendela dan berkata, "Dia sudah keluar." Semua orang di ruangan itu diam. Seisi bangsal tiba-tiba hening. Bahkan suara jangkrik di luar ikut menghilang. Malam itu para pasien gaduh. Banyak yang menjerit, mengamuk, bahkan menggigit perawat. Seolah mereka semua melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama. Dan tepat pukul 3 pagi, listrik padam. Di gelap gulita itu, terdengar langkah kaki menyeret lantai. Bukan dari satu arah, tapi dari berbagai penjuru. Seolah-olah rumah sakit ini dikepung oleh sesuatu. Dalam gelap gulita, terdengar jeritan dari bangsal 3. Ketika senter dinyalakan, terlihat tubuh salah satu pasien telah tergeletak dengan luka cakaran di wajahnya. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Hanya bau darah kembali memenuhi seluruh lorong. Keesokan harinya, rumah sakit kembali sepi. Tapi itu bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan kesenyapan yang mengancam. Pasien-pasien tampak linglung. Beberapa menolak makan. Beberapa lainnya hanya mematung, memeluk lutut di pojokan, bergumam kata-kata yang tak jelas. Aku tahu, ada sesuatu yang harus aku temukan.
jawaban dari semua teror yang kualami. Dan satu-satunya tempat yang belum kutelusuri adalah bangunan di sisi timur. Bangunan yang selalu dikunci rapat, yang dikatakan Pak Hadi tak perlu diketahui. Sore hari, aku mulai mencari cara masuk. Aku mengikuti jalur lorong bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Kata Mas Arif, lorong itu dulunya adalah jalur pengantar makanan dan obat untuk pasien berisiko tinggi. Sekarang, lorong itu ditutup, gelap, dan dipenuhi sarang laba-laba. Tapi itu satu-satunya jalan yang tidak diawasi petugas. Aku berjalan seorang diri, senter di tangan bergetar, tak hanya karena takut, tapi karena udara dalam lorong itu begitu dingin dan lembab. Setiap langkahku memantul dalam gaung panjang, seperti ada yang mengikuti di belakang. Sampai akhirnya, aku melihat dinding bata yang separuh runtuh, terbuka sedikit, cukup untuk tubuh manusia merangkak masuk. Aku dorong tubuhku melewati celah itu, sesak, berdebu, dan berbau kapur tua. Aku sampai di dalam bangunan terlarang itu. Ruangannya luas, tapi penuh kegelapan. Langit-langitnya tinggi, dengan kabel menjuntai ke bawah. Di pojok ruangan, kulihat benda seperti tempat tidur besi, dengan tali-tali pengikat di keempat sudutnya. Ada noda kecoklatan mengering di atasnya. Bau karat dan amis menyatu. Di dinding tergantung puluhan foto pasien. Foto hitam putih dengan wajah-wajah yang tampak ketakutan. Di belakangnya tertulis nama, tanggal, dan hasil prosedur. Lobotomi penuh, berhasil. Terapi sengatan, gagal. Subjek 34, tak dapat diselamatkan. Dadaku sesak. Tempat ini bukan hanya ruang perawatan. Ini laboratorium penyiksaan, eksperimen, pengorbanan. Tiba-tiba terdengar suara pintu mengunci dari arah belakang. Aku menoleh, tapi celah tembok yang tadi kulewati tertutup rapat, tanpa jejak, seolah dindingnya utuh. Lampu di atas kepalaku menyala sendiri, berkelap-kelip. Di ujung ruangan, sosok perempuan muncul perlahan dari kegelapan. Gaunnya compang-camping, darah mengalir dari wajahnya. Matanya kosong. Dia tidak berjalan, tapi melayang perlahan. Aku tak bisa bergerak. Suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Jeritan, tangisan, tawa melengking, bunyi alat bedah bergesekan. Semua bercampur menjadi kekacauan batin. Sosok itu mendekat. Tangan kanannya mengarah ke wajahku. Mulutnya membuka. Tapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan rintihan ratusan suara sekaligus. Di antara jeritan itu, satu kalimat paling jelas menyusup masuk. Kembalikan tulangku, kembalikan dagingku. Aku jatuh terduduk, terisak, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu, di bawah meja operasi, kulihat sesuatu. Peti besi kecil berkarat. Dengan susah payah aku tarik keluar. Di dalamnya terdapat potongan-potongan kecil tulang manusia, gigi, dan potongan pakaian berlumuran darah. Ada name tag R. Dewi Kusumawardani, 1942. Mataku membelalak. Sosok yang sekarang berdiri di hadapanku adalah Dewi, korban eksperimen Belanda yang tubuhnya tidak pernah dikubur layak, yang jiwanya terperangkap di ruangan ini menuntut jasadnya dipulangkan. Tanganku gemetar membawa peti itu. Dewi tak menghalangiku. Ia hanya mengikuti dari belakang, diam, dengan air mata darah mengalir pelan. Ketika aku sampai di depan celah tembok, jalan itu kembali terbuka. Aku keluar dari celah tembok itu sambil membawa peti tua di pelukanku. Nafasku sesak, bukan hanya karena debu dan ketakutan, tapi karena beban yang entah kenapa terasa semakin berat. Seperti bukan cuma tulang dan gigi yang kubawa, melainkan dendam, luka masa lalu yang menuntut ditebus. Begitu kakiku menjejak lorong bawah tanah, lampu senterku padam. Lorong itu tiba-tiba berubah dingin menggigit, lebih dari sebelumnya. Lalu, samar-samar, terdengar suara langkah kaki. Aku tahu, itu bukan milikku. Aku tidak menoleh. Aku hanya terus berjalan cepat ke arah tangga keluar.
Tapi suara langkah itu semakin dekat, seperti mengejar. Di belakangku, ku dengar suara-suara lirih. Kenapa kami tidak dipulangkan? Kenapa kami dilupakan? Setibanya di pintu keluar lorong, aku menabrak Pak Hadi yang berdiri di depan sana dengan wajah pucat pasi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tak seharusnya masuk ke sana, katanya panik. Aku menemukan jasad Dewi. Dia menuntut keadilan. Jawabku sambil menyerahkan peti itu ke tangannya. Tolong bantu aku menguburkannya dengan layak. Pak Hadi menggigil, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Kami membawa peti itu ke belakang rumah sakit, di sebuah lahan kosong yang katanya dulunya pekuburan tua. Ia menggali dengan cangkul kecil, sedangkan aku menyiapkan kain putih dan bunga melati dari bangsal ibadah. Kami menguburkan potongan tubuh Dewi di bawah sinar bulan yang tertutup awan. Di saat tanah terakhir menutup peti itu, angin besar berhembus. Dedaunan berterbangan, lampu-lampu rumah sakit berkedip. Lalu, hening. Tak lama kemudian, muncul satu demi satu sosok samar di sekitar pekuburan. Mereka berdiri diam, berjajar dalam sunyi. Wajah-wajah mereka penuh luka, baju robek, mata kosong, tapi mereka tidak mendekat. Hanya memandang, seolah berkata, akhirnya ada yang peduli. Pak Hadi berlutut. Ia menangis, entah karena lega atau takut, tapi aku tahu beban itu tak lagi di dalam dadaku. Kami kembali ke rumah sakit dalam diam. Namun saat melewati lorong utama, sesuatu mengganggu pandanganku. Dinding yang semula kosong kini dipenuhi coretan tangan berlumur darah membentuk satu kalimat. Belum semua. Aku menahan nafas. Pandanganku berputar. Di malam yang kupikir telah selesai, ternyata ada cerita lain yang belum terungkap. Aku kembali ke ruang perawat. Malam sudah hampir berganti pagi. Namun rasa kantuk tak kunjung datang. Tubuhku kelelahan, tapi pikiranku tetap penuh tanya. Siapa mereka yang muncul di kuburan tadi? Apa yang dimaksud dengan belum semua? Besoknya, aku kembali bertugas siang. Suster Lani tampak murung. Saat kutanya kenapa, ia menjawab pelan. Pasien di bangsal 7 meninggal mendadak. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda serangan jantung. Tapi lantainya penuh darah. Darah? Tubuhku seketika gemetar. Aku meminta izin memeriksa ruang pasien itu. Dindingnya memang bersih, tempat tidurnya tertata rapi. Tapi di bawah ranjang ada sesuatu. Potongan foto tua. Sebagian terbakar, dengan sudut nama yang masih terbaca, I. Damar, 1943. Aku tunjukkan foto itu pada Bu Rini. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia salah satu korban eksperimen juga. Damar Irawan, tubuhnya tak pernah ditemukan, katanya pelan. Aku terdiam. Jadi benar, Dewi bukan satu-satunya. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Aku membuka berkas-berkas lama, tersembunyi di ruang arsip belakang, di lemari berdebu yang nyaris tak pernah disentuh. Setiap map memuat satu nama. Setiap nama diikuti catatan prosedur medis yang tak manusiawi. Semuanya menghilang tanpa kubur. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, aku menulis surat pengunduran diri. Tapi bukan karena aku menyerah. Justru sebaliknya, aku memutuskan untuk kembali bukan sebagai magang, tapi sebagai peneliti independen. Sebelum pergi, aku menempelkan salib kecil dari kayu dan sebuah doa di dinding lorong belakang, tempat di mana semuanya bermula. Bukan sebagai pengusiran, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Saat kulangkahkan kaki keluar dari gerbang RSJ Lawang, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Di salah satu jendela lantai 2 bangunan tua, sosok Dewi berdiri, tapi kali ini ia tersenyum. Lalu perlahan menghilang. 3 tahun kemudian, aku kembali ke Lawang. Bukan lagi sebagai mahasiswi, tapi penulis. Buku pertamaku diterbitkan. Di balik tembok RSJ Lawang. Isinya kisah nyata yang tak tercatat sejarah. Tentang nyawa yang diambil paksa, tentang darah yang mengalir diam-diam selama puluhan tahun. RSJ Lawang sekarang sebagian telah direnovasi. Bangunan sisi timur dipugar menjadi museum kecil untuk mengenang korban pengobatan era kolonial. Setiap malam Jumat Kliwon, aku masih bermimpi tentang jeritan, tentang darah. Tapi kini tak lagi menakutkan. Kini mereka hanya ingin didengar. Dan malam berdarah itu akhirnya telah selesai.